Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor. Kita tuh punya tim pemburu koruptor. Ini mau kita aktifkan lagi, gitu ya. Ya anggotanya ya pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan Kemenkumham. Nanti dikoordinir dari kantor Menko Polhukam. Ya. Sarapan es cendol, cincau, dan tape singkong. Ada juga ketan hitam pakai santan, es batu, mantep. Kabarnya Pak Menteri mau menghidupkan kembali siapa tuh? Tim pemburu hantu. Ya, tim pemburu hantu. Tim pemburu koruptor. Dulu kan tim pemburu koruptor pernah dibikin sama Presiden SBY ya tahun 2004. Itu ya nggak ada hasilnya. Ada sih hasilnya sedikit. Kalau nggak salah, kalau dari Indonesian Corruption Watch itu bilang dari 16 target aja cuma 4 yang ketangkep gitu kan. Karena memang nangkep hantu lebih mudah daripada nangkep koruptor. Buktinya di Indonesia kayak gitu. Contohnya aja di tayangan TV-TV kita tuh pemburu hantu. Wah, banyak banget hantu yang gampang tertangkap oleh para pemburu hantu yang jago-jago itu. Terus di YouTube juga banyak kan sekarang nih ustadz-ustadz yang berani berhadapan langsung dengan para dukun santet yang biasa memakai jin, hantu, segala macam, adu ilmu. Yang kayak gitu-gitu di Indonesia malah gampang. Yang nggak kelihatan, yang kita nggak bisa ngeliat dengan nyata tuh, yang bukan manusia, itu gampang tertangkap, terdeteksi, ya, beres. Tapi kalau sudah urusannya koruptor, ini kejahatan yang paling susah sih kalau menurut gua untuk ditangani. Bahkan terorisme aja tuh gampang ya. Terorisme itu gampang ditangkap, gampang dilacak. Bin, polisi udah tahu, oh ini jaringan ini ada di titik mana saja, mereka sudah tahu, petanya sudah punya gitu. Tetapi kalau koruptor, gue nggak yakin mereka punya peta koruptor. Mungkin kalaupun ada, petanya udah kayak peta harta karun yang perlu kemampuan seorang Indiana Jones untuk membaca peta harta karun tersebut. Jadi gimana ya tim pemburu hantu, tim pemburu koruptor itu dihidupkan lagi ya, buat gua nggak perlulah gitu. Nambah-nambahin ini Indonesia, ini pejabat Indonesia nih, pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang seneng banget yang namanya bikin badan, bikin tim, bikin organisasi terus. Mungkin mereka bisa hidup dari situ ya, atau gimana, tapi kerjanya nggak jelas gitu loh. Kayaknya dengan adanya organisasi baru atau tim baru tuh gagah, tapi kerjanya gagal. Gagah boleh, tapi gagal terus percuma, nggak usah ya.
kita lihat aja ada 23 buronan, dari 23 buronan yang ada ya. Ini saya baca kompas.com. Kamu tulis saja atau cari saja daftar 23 buronan korupsi yang pernah kabur ke satu negara aja, Singapura. Ini menarik. Negara Singapura itu kan kecil. Koruptor di Indonesia ini, bangsat-bangsat ini kaburnya ke sana dan nggak bisa ditangkap. Kenapa? Apakah perjanjian ekstradisinya yang masih belum beres? Ataukah memang, ya kalau kita nonton film-film mafia itu kan, kok bisa sih koruptor tuh kabur ke Singapura? Padahal Singapura itu kan, ketat loh. Gua pernah ditangkap di imigrasi Singapura, padahal itu ditangkap sekitar tahun 2014 di imigrasi. Padahal urusan gua, kasus gua tuh lama banget. Masih zaman Soeharto. Gitu, Soeharto belum lengser. Nah, tiba-tiba gua masih terdata dan tertangkap di imigrasi. Lah, koruptor yang udah orangnya datanya gampang, ada di daftar aset perusahaan mana saja. Itu kena, itu nggak kena, itu gampang banget mereka. Gue yang orang biasa aja, yang nggak punya aset di mana-mana, itu bisa ketangkep. Istilahnya bukan siapa-siapa, gitu. Nama gue terdaftar di daftar orang yang harus dicek apabila masuk ke Singapura. Nah, mereka itu bisa bebas. Ya itu karena apa? Ya mungkin tidak baiknya koordinasi antar lembaga yang ada di Indonesia. Ini nggak benar. Jadi nggak perlu bikin tim pemburu hantu, tapi bener ini kerja antar tiap lembaga dan kerjasama antar lembaga. Koordinasi aja. Lu jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri itu nggak enak. Enakan kerjasama bareng, berdua enaknya bareng, rasanya bareng, gitu. Kerja bareng-bareng. Itu kalau lu kerjanya sendiri-sendiri capek bro. Kerjain sendiri dan juga belum tentu berhasil lo. Ada juga lo menghayal aja berhasil gitu. Ya udahlah, bubarin itu. Buang pikiran-pikiran. Apa-apa bikin tim, apa-apa bikin, mending bikin kopi sekalian biar waras. Oke? Dia yang benar.